tahun atau berapa bulan masuk di dalam Ikatan Dokter Katolik Ikatan Dosen Katolik Indonesia. Ikatan Dosen Katolik Indonesia. Ya, saya masuk di sini sebagai wakil ketua Ikatan Dosen Katolik Indonesia wilayah Jakarta. Iya, iya. Dan masuk pada tahun ini, tahun 2024. Ya. Dan kemarin 2 bulan yang lalu kami dilantik di Unika Atmajaya. Kebetulan saya menjadi koordinator untuk pelantikan tersebut. Dan sampai saat ini saya masih aktif menjadi wakil ketua. Oke. Ya. Di Unika sebagai apa pengampu bidang Kalau saya di mata Unika Atmajaya kuliah? sebagai dosen ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ya. Oke. Nah, Bu Lisa, saya mau tahu sedikit. Ketika masuk ini, apa dampaknya terhadap tugas pelayanan dosen sebagai dosen di Unika Atmajaya gitu? Ya, yang paling penting Pak, dampak mengikuti organisasi seperti ini adalah networking, jejaring. Oke. Saya jadi tahu bahwa saya punya banyak teman dosen Katolik Ya. yang tidak hanya di lingkungan Unika Atmajaya tetapi di Iya. luar Unika Atmajaya. Itu yang paling Oke. penting ya. Kemudian kami bisa berkolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi. Oke. Penelitian, pengabdian, kemudian pengajaran. Oke. Ya. Ya, masuk dalam komunitas seperti ini boleh digambarkan mungkin tantangan apa sebagai dosen Katolik? Tantangan utama sebagai dosen Katolik adalah Ya. bagaimana mempertahankan nilai-nilai Kristiani di dalam proses Tridharma kami. Dan komunitas ini itu ingin menghidupkan itu Pak, supaya kita Oke. tidak kehilangan arah. Kita Oke. kembali bahwa kita menjadi seorang dosen itu tujuannya untuk apa? Oke. Gitu ya. Jadi bukan tujuannya untuk diri gue, tapi untuk et maiorem Dei gloriam, untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Nah, kalau ketua umum tadi menggambarkan kesulitan awal tentang itu, barangkali apa yang menjadi penekanan pressure sebagai anggota Ikatan Dosen Katolik ke depan ini? Sedang program-program yang mungkin dicanangkan untuk wilayah Jakarta gitu. Tantangan terbesar adalah komitmen. Karena kami sudah membuat program yang sangat luar biasa, tapi komitmen menjalankannya dengan kesibukan masing-masing itu yang paling penting dan sepertinya akan menghadapi itu Pak. Oke. Ya. Bu Lisa udah berapa tahun menjadi dosen di Unika? 10 tahun. Oh, Dari 10 sejak tahun. 2014. Oke. Ya. Nah, apakah sapaan gereja selama ini untuk para dosen kita sudah optimal atau belum, Bu Lisa? Karena saya berada di lingkungan Unika, jadi saya merasa bahwa sangat dekat dengan gereja. Tapi saya yakin di luar Unika, sapaan gereja itu jauh. Gitu. Nah, tapi yang saya pengen ajak adalah jangan menunggu sapaan gereja, tetapi apa yang kita bisa sapa untuk gereja. Itu yang kita harapkan di sini dengan komunitas ini. Kita bisa berkolaborasi, kemudian kita kontribusikan apa untuk gereja di ranah ilmu kita masing-masing. Itu yang pengen kita bangun bersama, semangat itu Pak. Oke. Di hari ulang tahun yang ke-5 ini, apa yang menjadi pesan penting buat Bu Lisa sebagai komunitas ini gitu? Pesan-pesan untuk para dosen ini ya. Iya. Pesan utamanya adalah mari kita berjalan bersama, berkolaborasi bersama. Karena dengan berorganisasi you never walk alone. Kamu akan selalu berjalan bersama dan nggak merasa sendirian. Itu Pak pesan saya. Bu Lisa, tolong perkenalkan nama lengkapnya, kemudian aktivitasnya di kampus, lalu ya boleh identitasnya. Ya, sebagai dosen ya Pak ya. Ya. Nama saya Lisa Esti Pujihartanti. Ya. Saya baru pulang studi tahun lalu, studi doktoral, dan baru setahun ini saya di Indonesia. Kemudian saya kembali mengajar di program studi ilmu komunikasi. Oke. Dan aktivitas saya selain di kampus, saya juga aktif di Komisi Kepemudaan KWI, membuat program literasi digital untuk orang-orang muda Katolik. Tambahin Bos. Tambahan pertanyaan. Mantap. Iya. Oke. Terima kasih.